Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto menegaskan bahwa patroli kepolisian tidak bisa disalahkan dalam kasus penemuan 7 jenazah di Kali Bekasi. Menurutnya, patroli polisi memang bertugas untuk memastikan agar lingkungan menjadi aman, nyaman, dan tertib bagi masyarakat. Hal ini disampaikan Karyoto saat berada di Bekasi Minggu 22 September 2024. Untuk itu, ia kembali menegaskan tanggung jawab untuk berpatroli adalah tidak salah. Diketahui, pernyataan Karyoto berkaitan dengan informasi yang menyebut bahwa 7 remaja yang ditemukan tidak bernyawa di Kali Bekasi sebenarnya adalah pelaku tawuran. Menurut kepolisian, mereka diduga menceburkan dirinya ke sungai karena ketakutan melihat ada patroli polisi. Karyoto menjelaskan, patroli digelar pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat didasarkan atas informasi dari masyarakat sekitar soal seringnya ada gesekan antar kelompok pada waktu tersebut. Oleh karena itu, kegiatan patroli kepolisian untuk membubarkan aksi tersebut tidak bisa disalahkan. Rekan-rekan dari media, hari ini saya sengaja mendatangi TKP karena menurut saya ini sangat menonjol dan serius. Ditemukan 7 jenazah atau 7 manusia yang terapung dalam keadaan tidak bernyawa, meninggal. Ya. Memang pada saat ini saya tidak bisa menyimpulkan apa-apa, belum bisa menyimpulkan apa-apa karena berbagai macam keterangan sedang kita kumpulkan. Menurut informasi sekilas adalah bahwa ini adalah salah satu yang semalam menjadi kemarin malam itu yang sudah bisa diambil keterangan. Memang mereka menceburkan diri ke sungai karena adanya ketakutan adanya patroli yang lewat atau yang menegur. Menegurnya sejauh mana ini sedang kami dalami oleh Propam. Kami juga tidak mau tertutup ya. Kami akan buka apa adanya kalaupun kejadian bagaimana. Nah, karena begini, yang rekan-rekan pahami, kejadian tawuran di seluruh wilayah hukum Polda Metro cukup serius ya. Banyak sekali adik-adik kita, generasi muda yang dalam artian umurnya masih sangat muda yang menjadi korban. Dan itu tidak jarang dari mereka yang meninggal. Rekan-rekan bisa lihat dari daftar-daftar kejadian di wilayah seluruh Jakarta Timur, Jakarta Selatan, ya, Bekasi, dan Depok. Ya. Itu banyak kejadian seperti itu. Sehingga kami langkah patroli ini udah betul, tidak salah. Saya katakan patroli tidak salah. Dan kenapa patroli lewat sini? Karena memang patroli ini datangnya 03 ya. 03 sekitar 03 entah buat berapa tuh 03. Tapi kalau orang normal dalam keadaan jam-jam segitu tentunya istirahat. Dan ini juga anak-anak yang masih ada yang di bawah umur, artinya di bawah 18 tahun, ada juga yang sudah di atas 18 tahun. Memang tadi secara identifikasi kami belum temukan semua, tapi dari pengakuan rekan-rekannya akan bisa terungkap siapakah yang meninggal, ya, sedang dikonfirmasi oleh keluarganya. Untuk langkah ke depan, kami libatkan nanti dari Propam Mabes Polri, juga kami akan libatkan, dan Kompolnas. Ya. Kami akan melihat bahwa kalau memang ada nanti kelalaian-kelalaian dari siapa, pihak-pihak apa, kami akan minta pertanggungjawaban. Ya. Yang jelas sementara itu, ya, ini baru tahap awal, kami baru datangi TKP dan ini belum dikatakan sempurna kita mengolah TKP. Ya, nanti kan ada saksi-saksi, berapa orang yang tahu bagaimana kejadiannya,
diruntut motornya, motor siapa, anak dari mana. Yang jelas anak-anak ini bukan warga di sekitar rumah sini. Ya, yang pertama mana Bantar Gebang. Saya nggak tahu jaraknya berapa kilo, sekitar 2 kiloan lebih ya. 2 kiloan, dan yang mesti dipertanyakan adalah kenapa 0300 adik-adik kita ini ada berada di sini. Dan tadi informasinya katanya ulang tahun mana kuenya, mana itu tempatnya, kan tidak mungkin ulang tahun di sini kan, ulang tahun. Dan yang lebih memprihatinkan ya, dia ada beberapa sajam yang ditangkap, ada sajam. Ya. Secara pribadi saya prihatin atas meninggalnya ya hitungannya adik-adik kita lah. Kalau saya bilang anak-anak saya juga seumur itu ya. Anak-anak kita, adik-adik kita ini sangat prihatin. Dan tentunya kalau mereka tawuran juga kadang-kadang menimbulkan korban jiwa juga. Nah ini tentunya saya mengharapkan pada seluruh masyarakat, terutama orang tua, harus betul-betul aware, mengawasi anak-anaknya. Jam berapa dia ada di mana, bersama siapa, dan dalam keadaan apa. Nah sekarang ini tentunya dengan alat komunikasi, anytime bapaknya atau ibunya bisa video call, kamu ada di mana, sedang apa. Sebagai cross check seorang tua kepada anaknya. Ya. Sementara itu, mungkin besok atau lusa sudah ada perkembangan lebih detail lagi. Ya. Nanti forensik akan menyimpulkan sebab kematiannya apa. Ya, kalau misalnya ada pemukulan, ada ini ya, kami akan mendalam, akan lebih. Nah, condong ini, tapi Propam sudah saya hadirkan dari sejak awal, dan saya juga minta nanti Propam dari Mabes juga suruh turun untuk mengawasi kami. Apakah yang dilakukan oleh penyidik-penyidik itu benar? Ya, saya katakan kalau memang ada kelalaian ya, pihak-pihak tertentu akan kami minta pertanggungjawaban. Ya. Makasih ya. Pak, tapi penyisiran masih terus berlanjut ya Pak, penyisiran untuk mencari korban lain? Nah ini dari tim SAR masih ada, karena nanti akan di cross check antara motor yang ada dari orang-orang yang diamankan di Polsek itu, berapa sebenarnya mereka datang ke sini. Berapa datang ke sini kan akan diketahui. Saya berdatang dengan ini, saya berdatang dengan ini, naik motor ini dengan ini. Izin Jenderal, ini statusnya pelajar atau mau nyerang kemana Pak? Ini baru awal sekali ya. Nanti mungkin besok mungkin informasi akan lebih lengkap lagi. Kalau yang sudah diamankan berapa Pak di Polsek? 15 orang di Polsek, 3 orang ditetapkan sebagai tersangka. 15 orang dan 15 orang yang ditetapkan tersangka, 3 orang ya, karena membawa sajam. Tadi sempat dihadirkan satu yang satu tadi hanya saya pengen salah satu saksi ini bagaimana ceritanya. Kalau kita tidak ada saksi, saya tidak akan yakin atau sekedar petugas saya cerita kepada saya, takut ada tutup-tutupi. Kalau ini saksi betul-betul real, orang yang terlibat di dalam kejadian ini, kita tanyakan. Jenderal, ada yang masih pakai baju seragam sekolah nggak sih? Saya ini nanti tugas para penyelidik dan Propam semua untuk membuka fakta ini. Untuk sajam yang ditemukan, ada yang ditemukan di kali juga? Nanti kalau orang yang sudah paham tentang perbuatan tindak pidana seperti menguasai, membawa sajam, ketika barang itu ada pada dia, itu bisa menjadi perkara. Kalau barang itu dibuang berarti tidak ada perkara. Ya mungkin, ya katakan mungkin kalau seperti kejadian-kejadian yang ada di, bahkan mungkin teman-teman mungkin juga merekam atau masyarakat merekam, dia membawa motor, bawa ngacung-ngacungin yang dibilang corbek, celurit panjang. Kalau dia siap tawur kan pasti bawa alat kan gitu. Kalau memang betul-betul tujuan mereka kumpul untuk tawur ya. Karena tawur yang model sekarang ini bukan misalnya orang lewat tanpa motif tawur, kadang-kadang memakai medsos. Dan ini kami sudah banyak mengungkap di Polda Metro ya, dari unit cyber kami, dari patroli cyber, mendapatkan orang-orang yang mengajak menghasut teman-temannya untuk tawuran, dan bahkan yang jual beli senjata tajam sudah banyak ya. Dan saya terus tekankan kepada anggota saya untuk betul-betul menjaga ini, karena ini generasi muda. Sayang sekali anak-anak kita yang daya nalar yang belum terlalu matang dipengaruhi oleh orang-orang ya temannya atau siapa, sehingga mereka bisa berkumpul untuk hal-hal yang tidak ada gunanya.